Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelas C19D dengan NIM 1947140028. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika mulai dari awal sampai pertemuan ke-7. Untuk materi ketiga dan keempat yaitu min, median, dan modus. Min dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Rata-rata juga disebut min dengan lambang X atau bisa dibaca dengan X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau min dari data tunggal dan data tunggal berkelompok dan berfrekuensi. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Untuk data berjumlah ganjil, kita bisa langsung mengambil angka tengahnya saja. Tapi untuk data berjumlah genap akan ada dua angka yang di tengahnya. Jadi supaya kita bisa memperoleh nilai mediannya, kita harus memakai rumus yang berbeda. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Biasanya dilambangkan dengan MO. Kalau data yang kamu peroleh merupakan data tunggal berkelompok atau data yang dikelompokkan ke dalam tabel, maka kamu bisa langsung melihat saja datum atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Jenis-jenis dalam modus. Yang pertama yaitu unimodus. Unimodus adalah satu nilai data yang paling sering muncul atau data yang paling memiliki nilai frekuensi yang paling tinggi. Yang kedua yaitu bimodus, yaitu dua nilai data yang paling sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi yang paling tinggi. Dan yang ketiga yaitu trimodus. Trimodus adalah tiga nilai data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Data tunggal. Selanjutnya data tunggal atau data tidak berkelompok, yaitu data yang disajikan secara sederhana dan data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Selanjutnya yaitu data berkelompok. Data yang disajikan dalam tabel frekuensi di mana data-data tersebut akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas dan setiap kelasnya mempunyai interval nilai tertentu. Materi selanjutnya adalah kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi keseluruhan data tertentu menjadi 4 bagian yang sama banyak. Lambang kuartil adalah QI. Desil adalah suatu nilai yang membagi keseluruhan data tertentu menjadi sebuah bagian yang sama banyak. Lambangnya yaitu DI. Selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah nilai yang membagi keseluruhan data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Lambang persentil yaitu PI. Materi selanjutnya adalah rentang. Rentang antar kuartil, simpangan antar kuartil, dan rata-rata dan simpangan baku.
Rentang atau range disebut juga jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Rentang antar kuartil adalah selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Adapun pengertian simpangan baku. Simpangan baku adalah setengah dari selisih kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Simpangan kuartil adalah sering juga disebut dengan simpangan kuartil. Sering juga disebut juga dengan nama jangkauan semi antar kuartil. Deviasi kuartil atau rentang semi interkuartil. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah suatu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Dan simpangan baku adalah salah satu teknik statistika untuk menjelaskan homogenitas data kelompok. Thank you. Materi selanjutnya adalah populasi dan sampel. Pengertian populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Adapun jenis-jenis populasi ialah sebagai berikut. Berdasarkan jumlah populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas. Populasi terbatas adalah suatu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya karena batasannya jelas secara kuantitatif. Yang kedua, populasi tak terbatas, yaitu suatu sumber data yang tidak dapat